Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini, kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang baik, Allah yang kami kenal dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Singkapkan yang menjadi isi hatimu, supaya kami mengerti akan rencana dan rancangan-Mu yang terbaik atas setiap kehidupan kami. Tuntun setiap langkah perjalanan hidup kami, supaya kami terus berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang akan saya kasih tema, langkah kita menentukan jalan hidup kita. Yang terambil di dalam kitab Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima sampai dengan yang keenam. Demikianlah bunyi sabda kebenaran firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Setiap kita memiliki masalah masing-masing, entah itu masalah tentang ekonomi, entah itu masalah tentang kesehatan, entah itu masalah tentang pekerjaan, entah itu masalah tentang studi kita. Tapi kita sebagai umat kepunyaan Tuhan jangan pernah menyerah dengan setiap masalah yang ada. Sebab firman Tuhan katakan kalau kita bersandar kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengambil bagiannya untuk memberikan kepada kita jalan keluar yang terbaik atas setiap permasalahan yang kita hadapi. Kita sebagai umat kepunyaan Tuhan harus terus bersandar kepada pengertian yang Tuhan inginkan. Terus kita meminta hikmat yang daripada Tuhan, supaya kita mengerti akan rencana dan rancangan yang terbaik yang dari Tuhan, yang akan Tuhan berikan atas setiap kehidupan kita masing-masing. Seperti contoh, seorang anak kecil yang bergantung sepenuhnya kepada orang tuanya saat dia baru belajar berjalan. Anak itu tidak bisa memahami sepenuhnya jalan yang harus dia tempuh. Tetapi dengan percaya penuh kepada orang tuanya, dia bisa berdiri, menapakkan kaki setapak demi setapak, dan akhirnya dia bisa berjalan dengan aman, dengan tuntunan atau bimbingan kepada orang tua. Begitu pula dalam kehidupan kita sebagai umat kepunyaan Tuhan. Kita harus terus hidup kita dituntun di jalan-jalan kebenaran Tuhan. Ada 4 poin yang dapat saya bagikan bagi kehidupan saudara-saudari semuanya yang terkasih di dalam Tuhan. Yang pertama, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Yang terambil di dalam kitab Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-5a. Demikianlah bunyi sabda kebenaran firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya kepada Tuhan bukan hanya di saat kita tidak menghadapi suatu masalah, tetapi juga dalam segala situasi, baik dalam keberhasilan maupun di dalam kesulitan. Ini adalah sikap hati yang menempatkan Tuhan di pusat kehidupan kita. Kepercayaan penuh kepada Tuhan merupakan fondasi iman. Seperti Abraham yang mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Kita dipanggil untuk mengikuti jejaknya, mengetahui bahwa Tuhan mampu memimpin kita dalam rencananya yang sempurna.
Kita harus belajar untuk menyerahkan setiap rencana kita, impian kita, dan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ini berarti menyerahkan kontrol dan memberikan Tuhan terus memimpin setiap langkah kehidupan kita. Kalau hidup kita terus dipimpin oleh Tuhan, maka kita sebagai umat kepunyaan Tuhan akan terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Poinnya yang kedua, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Yang terambil di dalam kitab Amsal, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-5b. Demikianlah bunyi sabda kebenaran firman Tuhan. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Di sini saya menjelaskan bahwa pengertian manusia seringkali terbatas dan bisa membawa kita kepada keputusan yang salah. Ketika kita bergantung pada pemahaman kita sendiri, kita membuka diri kita untuk kemungkinan mengambil keputusan yang salah. Tetapi kalau kita terus mengandalkan Tuhan, meminta hikmat Tuhan, dengan cara kita berdoa, merenungkan firman Tuhan, meminta hikmat yang dari Tuhan, maka kebijaksanaan yang dari Tuhan itu akan menyelesaikan setiap permasalahan yang kita hadapi. Asal kita sebagai umat kepunyaan Tuhan terus bersandar penuh totalitas kepada Tuhan. Saat kita membuat suatu keputusan, penting untuk mencari kehendak Tuhan. Baik itu kita di dalam doa, baik itu kita di dalam membaca firman Tuhan, dan terus berkonsultasi dengan pimpinan Roh Kudus, supaya hidup kita terus dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita mengerti akan kehendak Tuhan atas setiap kehidupan kita. Kalau kita terus mengandalkan Tuhan, maka apa yang kita perbuat pasti akan berhasil dan beruntung. Poinnya yang ketiga, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, yang terambil di dalam kitab Amsal pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-6a. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Di sini saya menjelaskan bahwa kalau kita mengakui Tuhan dengan totalitas, berarti kita menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dalam setiap aspek kehidupan kita. Ini adalah pengakuan bahwa Dia berdaulat dan mengetahui apa yang terbaik buat kehidupan kita sebagai umat kepunyaannya. Di dalam kehidupan pelayanan, pengakuan ini tampak dalam tindakan ketaatan dan penyembahan kita setiap hari. Seperti dalam kisah para rasul selalu mengakui Tuhan dalam setiap keputusan yang mereka ambil untuk menguatkan gereja. Akuilah Tuhan dalam segala aspek kehidupanmu, baik itu dalam pekerjaanmu, keluargamu, pelayananmu, dan keputusan pribadimu. Jadikan Tuhan sebagai pusat dari semua rencana dan tindakan yang akan kita ambil. Kalau kita terus mengakui Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita yakin dan percaya jalan keluar yang dari Tuhan akan Dia berikan yang terbaik dan tepat pada waktunya untuk setiap kehidupan kita sebagai umat kepunyaan Tuhan. Poinnya yang keempat, percayai dan imani setiap janji Tuhan. Seperti yang terambil di dalam kitab Amsal, pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-6b. Demikianlah bunyi sabda kebenaran firman Tuhan. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ketika kita mengimani dan mempercayai Tuhan dan mengakuinya, Dia berjanji untuk membimbing setiap langkah kita dan membawa kita ke dalam jalan yang lurus. Ini adalah jaminan bahwa Tuhan akan memberikan arahan yang benar jika kita taat kepadanya. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup yang penuh dengan arahan ilahi. Hidup yang dipimpin oleh Tuhan akan selalu membawa kita pada jalan kebenarannya. Percaya atas setiap janji Tuhan dan ambil langkah dengan iman.
Jangan takut akan masa depan, sebab Tuhan sendiri yang akan menuntun setiap kehidupan kita sebagai umat kepunyaan Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung Tuhan hiasi. Apalagi kita sebagai umat kepunyaan Tuhan, Tuhan akan berikan yang terbaik atas setiap kehidupan saya dan saudara. Setiap langkah yang kita ambil dalam kehidupan kita masing-masing, haruslah kita terus dipandu oleh Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kebijaksanaan kita sendiri, tetapi percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita menempatkan Dia sebagai prioritas utama di dalam setiap aspek kehidupan kita, Dia akan meluruskan jalan kita dan akan memberikan arahan yang tepat, yang terbaik atas setiap kehidupan kita masing-masing. Biarlah setiap kita hari ini memperbarui komitmen kita untuk berjalan dalam iman dan ketaatan penuh kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama berdoa untuk doa pelepasan dan doa untuk mujizat kesembuhan atas kehidupan kita masing-masing. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Allah yang baik, Allah yang kami kenal dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Allah yang berkuasa, dan kami yakin dan percaya Tuhan, setiap orang yang mendengar siaran kami ini, yang mereka terbelenggu dengan kuasa-kuasa kegelapan, ada ikatan-ikatan perjanjian dengan kuasa-kuasa kegelapan. Hamba berdoa di dalam otoritas Allah yang Maha Tinggi. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Setiap belenggu-belenggu dosa, belenggu-belenggu setan, belenggu-belenggu iblis, kami patahkan kuasanya, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan kami yakin dan percaya kuasa kegelapan, kuasa setan, kuasa iblis yang mengikat setiap anak-anak Tuhan pada saat hari ini dilepaskan, dibebaskan di dalam nama Yesus. Setiap perjanjian-perjanjian, apapun itu bentuknya dengan kuasa-kuasa kegelapan, kami putuskan saat hari ini di dalam nama Yesus. Terjadi pemutusan dengan kuasa kegelapan, ikatan perjanjian terputus di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan, bagi setiap umat Tuhan yang mendengarkan siaran kami ini, yang mengalami sakit, kami berdoa di dalam otoritas Allah yang Maha Tinggi. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Yang lumpuh kami perintahkan di dalam nama Yesus. Engkau berdiri dan berjalan di dalam nama Yesus. Yang buta kami berdoa di dalam nama Yesus. Tercelik matamu dan melihatlah dengan jelas di dalam nama Yesus. Bahkan yang tuli, hamba berdoa di dalam otoritas Allah yang Maha Tinggi. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Yang tuli mendengar di dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan yang mengalami sakit komplikasi, hamba berdoa di dalam otoritas Allah yang Maha Tinggi. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Engkau jamah, Engkau sembuhkan Tuhan setiap sakit penyakit komplikasinya. Baik itu sakit jantung, baik itu sakit gagal ginjal. Kami berdoa di dalam nama Yesus, disembuhkan oleh Tuhan. Dan terima kuasa mujizat kesembuhan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima dengan iman kami yang mengalami keterikatan dengan kuasa kegelapan. Bahkan roh-roh perjanjian sudah dilepaskan, sudah diputuskan di dalam nama Yesus. Bahkan yang mengalami sakit penyakit, yang lumpuh berjalan di dalam nama Yesus, yang buta melihat di dalam nama Yesus, yang tuli mendengar di dalam nama Yesus. Bahkan yang komplikasi sakit jantung disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan sakit gagal ginjal disembuhkan juga oleh Tuhan di dalam nama Yesus.
Terima mujizat kesembuhan atas hidupmu. Saat hari ini juga engkau menerima mujizat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu yang Kau nyatakan atas setiap kehidupan kami masing-masing. Dan kita akan sama-sama berdoa juga untuk keselamatan kehidupan kita masing-masing dan juga berdoa untuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Aku menyerahkan hidupku kepadamu. Masuklah ke dalam hatiku dan pimpinlah setiap langkahku. Aku percaya bahwa melalui Engkau, aku menerima keselamatan. Dan aku percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Dan Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas setiap langkah kehidupan yang terus Engkau bimbing, supaya kami terus berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, yang tidak pernah berakhir dalam hidupku. Kami serahkan seluruh hidup kami, dalam penyembahan dan ucapan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, yang terberkati oleh renungan firman Tuhan ini, saya ajak semua saudara-saudariku di dalam Tuhan untuk bisa mendukung kami lewat subscribe, like, dan share. Ini halaman Facebook kami di Gereja Sakinah Grace Church, Western Australia. Dan juga bisa bantu kami untuk subscribe, like, dan share. Serta bisa juga berlangganan di saluran YouTube kami di Gereja Sakinah Grace Church, Western Australia. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan Tuhan Yesus melimpahkan anugerah dan berkat-Nya yang melimpah-limpah atas kehidupan kita semua. Dan saya ajak saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan bisa menghubungi kami lewat email kami di halaman Facebook kami di Gereja Sakinah Grace Church, Western Australia. Nanti admin kami akan menghubungi Bapak, Ibu, Saudara-saudariku semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.